Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Rafidia, NIM I1E024110, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum, unsur-unsur utama, tujuan kurikulum, relevansi kurikulum, dan contoh sederhana penerapan kurikulum di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang pertama, langsung saja, yaitu pengertian kurikulum menurut pemahaman mahasiswa. Kurikulum dalam pemahaman mahasiswa sering dipahami sebagai kesimpulan materi ajar yang disusun secara sistematis untuk disampaikan kepada peserta didik. Namun kurikulum sebenarnya lebih luas dari itu. Menurut para ahli pendidikan, kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, melainkan sebagai sebuah rencana yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, dan tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu. Kurikulum adalah panduan yang dirancang untuk membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu unsur utama dalam kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa unsur utama yang mendukung keberhasilan. Unsur pertama adalah tujuan. Misalnya pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik. Kedua adalah materi pembelajaran yang mencakup semua informasi, konsep, keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ketiga adalah strategi dan metode pengajaran yang mencakup cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk mengerjakan materi. Keempat adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini bisa berbentuk teks, tugas, atau penilaian lainnya. Dan terakhir ada sumber daya, yaitu segala fasilitas dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti buku, teknologi, serta alat bantu pembelajaran lainnya. Yang ketiga, tujuan kurikulum dalam pendidikan. Tujuan utama dari kurikulum adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Dalam kurikulum, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, dan ekonomi yang cepat berubah. Kurikulum tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pertumbuhan karakter dan kemampuan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik sangat penting karena kurikulum yang relevan akan memastikan bahwa peserta didik memperoleh keterampilan dan pengetahuan, harus responsif terhadap pertumbuhan zaman seperti pengembangan teknologi, globalisasi, dan harus memuat keterampilan teknologi informasi dan komunikasi agar peserta didik siap dengan perkembangan dunia digital yang pesat. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan keberagaman peserta didik baik dari segi latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi.
Hal ini penting agar setiap individu dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya, serta memperoleh pengalaman belajar yang inklusif dan relevan dengan kehidupannya. Yang kelima, yaitu contoh sederhana penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Contoh penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, tujuan kurikulum adalah agar peserta didik memahami konsep dasar seperti bidang operasi hitung, aplikasi matematika dalam kehidupan nyata. Guru tidak hanya mengajarkan rumus, tetapi juga memberikan contoh aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.